Pengujian selanjutnya yaitu pengujian pada trial mix beton atau mix design, di mana pengujian yang pertama dilakukan adalah pengujian persiapan. Alat yang digunakan adalah ember, timbangan, cetok, mesin pengaduk atau molen, serta cetok silinder dan kubus. Bahan yang digunakan adalah air, semen, pasir, kerikil, atau batu pecah. Langkah yang dilakukan adalah menghitung jumlah kebutuhan semen, pasir, kerikil, dan air yang takarannya sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan benda uji. Langkah selanjutnya yaitu menimbang benda uji sesuai dengan penakaran yang telah dihitung. Langkah selanjutnya menyiapkan serta membersihkan cetakan silinder dan kubus yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan mesin pengaduk atau molen. Nah, pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah pembuatan benda uji, di mana menggunakan alat mesin pengaduk atau molen, cetakan silinder, cetakan kubus, tongkat pemadat, karung goni, timbangan, mesin penggetar, peralatan uji SLAM, peralatan faktor kepadatan, ember, sekop, sendok perata, serta palu karet. Bahan yang digunakan sama, yaitu air bersih, semen, pasir, serta kerikil. Langkah yang dilakukan adalah menjalankan mesin pengaduk terlebih dahulu, lalu memasukkan agregat kasar atau kerikil, lalu agregat halus atau pasir, kemudian semen. Selanjutnya itu setelah semua bahan tercampur, masukkan air sebanyak 2/3 bagian. Langkah selanjutnya adalah mengamati kondisi campuran dalam mesin pengaduk sambil menambahkan sisa air pencampuran sedikit demi sedikit. Langkah selanjutnya adalah setelah pengadukan diperkirakan cukup dengan kondisi mesin masih berproses menuangkan adalah ke wadah air untuk melakukan pemeriksaan nilai SLAM campuran. Langkah selanjutnya yaitu apabila nilai SLAM belum terpenuhi dari hasil yang diharapkan, kita memasukkan kembali campuran tersebut ke dalam mesin yang masih berproses dengan menambahkan air sedikit demi sedikit. Langkah selanjutnya itu melakukan kembali pengesaran nilai SLAM dengan mengikuti langkah kerja poin 5. Jika nilai SLAM telah memenuhi dari apa yang diharapkan, maka keseluruhan campuran dalam mesin pengaduk dapat dituangkan ke dalam wadah, serta melakukan kembali pemeriksaan faktor kepadatan. Dalam proses pencetakan dilakukan, yaitu memasukkan campuran ke dalam cetakan yang sudah disiapkan dengan menggunakan sendok perata. Campuran diisi pada cetakan berbentuk kubus ataupun silinder dengan 3 lapisan, di mana tiap lapisan dipadatkan sebanyak 25 kali tumbukan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menempatkan cetakan silinder yang bersih dalam campuran beton sehingga di atas mesin penggetar, di mana cetakan silinder digetarkan sebanyak 60 detik. Selama 60 detik sampai tidak ada lagi gelembung udara yang muncul ke permukaan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah meratakan permukaan cetakan dengan sendok perata sehingga diperoleh permukaan yang rata dan licin. Langkah selanjutnya yaitu menimbang masing-masing cetakan yang berisi campuran beton segar untuk mengetahui berat volume beton segar tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah perhitungan berat volume yaitu menyimpan benda uji pada tempat yang telah disediakan dengan memberi kode atau identifikasi pada saat mulai pengerasan, kurang lebih 24 jam. Langkah terakhir yang dilakukan adalah membuka cetakan setelah kurang lebih 24 jam, menyimpan lalu merendam pada bak perendaman sampai tiba waktu pengujian tersebut. Pengujian yang selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian SLAM, di mana menggunakan alat kerucut Abram, tongkat pemadat plat logam atau blacking plat, sendok perata, serta mistar perata. Bahan yang digunakan contohnya beton segar yang telah melalui proses pembuatan beton tersebut. Langkah yang dilakukan adalah membasahi peralatan uji SLAM atau kerucut Abram sebelum menggunakannya. Langkah yang dilakukan
Selanjutnya itu meletakkan kerucut Abram di atas plat logam yang kedap air. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi cetakan sampai penuh dengan beton segar sebanyak 3 lapisan, di mana tiap lapisan dipadatkan dengan tongkat pemadat yang ditusuk-tusuk sebanyak 25 kali, lalu meratakan permukaan kerucut tersebut. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah meningkat kerucut secara perlahan-lahan dengan tegak lurus ke atas, lalu mencetak kerucut yang telah diangkat pada posisi terbalik di samping benda uji tersebut. Dan langkah yang terakhir dilakukan adalah menentukan nilai SLAM beton segar melalui bantuan mister dengan cara mengukur selisih tinggi kerucut dengan tinggi benda uji tersebut. Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian untuk mengetahui faktor kepadatan beton. Alat yang digunakan adalah timbangan, flaking pen, tongkat pemadat atau hammer, alat uji kepadatan serta catuk. Bahan yang digunakan adalah beton segar. Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan alat kompaksi dengan layaknya bahwa semua pintu hopper dalam keadaan rapat dan terkunci. Langkah selanjutnya yaitu mengisi campuran pada hopper paling atau hingga penuh, serta membuka pintu hopper paling atas dengan membiarkan semua campuran jatuh pada hopper yang kedua secara gravitasi. Langkah selanjutnya itu setelah hopper kedua penuh, membuka tutupnya serta membiarkan campuran jatuh memenuhi wadah berbentuk silinder yang paling bawah. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menimbang berat silinder yang berisi campuran beton dengan mencatat beratnya. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan campuran beton pada cetakan silinder ke flaking pad. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengisi kembali silinder sampai penuh dengan 3 lapisan, di mana tiap lapisannya dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak atau dengan cara ditumbuk sebanyak 25 kali. Langkah terakhir yaitu menimbang berat silinder yang berisi campuran beton serta mencatat berat dari beton tersebut. Pengujian yang selanjutnya dilakukan untuk semen yaitu perawatan benda uji pada semen dengan menggunakan alat yaitu bak perendaman benda uji, mesin blower pengering benda uji, serta bahan yang digunakan yaitu benda uji beton segar yang telah dimasukkan atau dipadatkan di dalam cetakan. Langkah yang dilakukan adalah benda uji yang telah ditempatkan pada tempat yang ditutup dengan bahan yang tidak mudah menyerap air, tidak kroaktif dan mudah digunakan untuk mencegah mengeluarkan air yang berlebihan dari beton segar tersebut. Langkah selanjutnya yaitu beton diuji di tempat pada suhu 16-27 derajat Celcius dan pada tempat yang lembab selama kurang lebih 24 jam. Kemudian melepaskan benda uji dari cetakan dengan hati-hati dari cetakan setelah kurang lebih 21 atau 24 jam setelah pembakaran. Kemudian cetakan dibersihkan dan dipasang kembali secara utuh. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan benda uji dengan hati-hati ke dalam bak perendaman yang sebelumnya telah diisi air pada suhu 23 derajat Celcius dan dalam waktu tidak lebih dari 30 menit setelah benda uji dilepas dari cetakan, kemudian dibiarkan hingga pengetesan tiba. Langkah selanjutnya yaitu mengatur tampakan benda uji kubus atau silinder sedemikian sehingga maksimal hanya sebatas 2 susun dan semua permukaan terendam air. Benda uji balok pada bak perendaman diletakkan pada tempat yang rata dan pada posisi yang dijamin tidak mungkin lagi dipindahkan sampai pada umur 20 hari atau lebih. Nah, langkah selanjutnya itu benda uji yang akan dites kekuatannya pada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 hingga hari ke-28 diangkat dari bak perendaman dan dilap dengan kain kering. Melakukan pengeringan benda uji selama kurang lebih 3-6 jam di tempat teduh sampai permukaan benda uji kelihatan keputih-putihan sebelum pengetesan. Langkah terakhir yang digunakan adalah proses yaitu mengikuti prosedur pelaksanaan pengetesan sifat mekanik beton
pada bagian lainnya. Pengujian yang terakhir yang dilakukan untuk trial mix beton atau mix design yaitu pengujian kuat pada beton atau pengujian kuat tekan beton, di mana menggunakan alat satu set mesin uji tekan beton yang dilengkapi dial pressure serta timbangan ketelitian dengan 0,3%. Bahan yang digunakan adalah menggunakan benda uji beton yang telah mengalami perendaman selama 3 hari sampai dengan 28 hari melalui proses curing. Langkah yang dilakukan adalah menyiapkan benda uji yang telah melalui proses curing sampai pada umur tertentu menimbang masing-masing berat benda uji. Langkah selanjutnya itu lapisila atau capping permukaan alat benda uji dengan mortar belerang. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan benda uji ke dalam mesin uji tekan dengan sisi yang diberi tanda berada di atur, lalu menutup bagian depan mesin agar pecahan beton tidak keluar. Langkah selanjutnya yaitu menyalakan mesin dengan kecepatan pembebanan 2-4 kg per cm kuadrat dengan memperhatikan kurva yang mulai bergerak pada monitor komputer alat tekan tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengamati pergerakan dan pertunjukan kurva. Jika kurva sudah turun, maka mematikan mesin dan membaca beberapa kuat tekan benda uji tersebut. Setelah melakukan atau membaca beberapa kuat tekan benda uji tersebut, kita harus melonggarkan semua kunci kutub pada mesin lalu mengeluarkan benda uji dari mesin. Langkah selanjutnya itu memasukkan contoh benda uji lainnya dengan melaksanakan prosedur nomor 2-6. Langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan pengolahan data yang telah diambil dari uji tekan tiap-tiap benda uji tersebut.